Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa judihi wa imtinanihi khalaqana min al-'adam wa basata 'alaina jami'a an-ni'am subhanahu jalla jalaluhu ar-rahman ar-rahim khalaqana liyarbaha 'alayhi la liyarbaha 'alaina أرسل إلينا أحب خلقه سيدنا محمد به صرنا خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد الذي طهرهم ربنا في كتابه من الأدناس وعلى أصحابه الأخيار وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Pertama-tama beliau mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan Allah memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Kemudian Allah kirimkan kepada kita sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang memberikan petunjuk hidayah kepada kita, sehingga dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Allah bersihkan mereka suci-sucinya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala akramana bil Islam wal iman. Allah memuliakan kita dengan keimanan dan Islam. Amin. Minnah min Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi talab minna wala su'al. Dan Allah memberikan itu tanpa kita minta, tanpa kita minta dari Allah. Allah berikan secara langsung cuma-cuma. Rabbuna wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa raditu Allah yaqul wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan Allah mengatakan kepada kita, aku ridha terhadap kalian, Islam menjadi agama kalian. Ala rabbuna afaman syara'a Allah sadrahu al-Islam fa huwa ala nur min rabbih. Alladhi yashrah Allah sadrahu bil-Islam yamshi bi hadhihi ad-dunya ala nur min rabbih yumayyiz. Orang yang Allah bukakan hatinya untuk Islam, untuk memeluk agama Islam, mereka akan berjalan dengan tenang di muka bumi ini. Hadha al-Islam la yumkin an nutabbiqa ahkamah wa natahaqqaq bima fihi illa bil 'ilm. Dan Islam ini tidak mungkin kita bisa melaksanakannya dengan sebenar-benarnya, melaksanakan agama Islam dengan sebenarnya kecuali dengan ilmu. Wal ilm yuhassal al-ilm di majalis al-ulama. Dan kita mendapatkan ilmu dengan cara hadir di majelis-majelis ulama. Yuhassal di majalis wa hudur halaq al-ilm. Dan hadir di tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu. Wala yuhassal fil kutub mujarrad an akhdhiha min al-ulama. Tidak bisa didapatkan dari kitab-kitab saja. Wala yu'khadh al-ilm biwasail al-muntashira al-an. Tidak bisa juga ilmu itu didapatkan dengan wasilah perantara yang tersebar saat ini. Qulullah bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran ma'al Al-Quran wa ulum Al-Quran ayat bayyinat. Fين هذه الآيات في صدور الذين أوتوا العلم. Dan tanda-tanda kebesaran ilmu itu adanya di dalam hati. Sahala lana wa lakum hudur majalis al-ilm. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Yaqul al-imam, yaqul khalifah, yaqul al-khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaqul khalifah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Inna ar-rajula la yakhruju min baytihi wa 'alayhi dhunub mithla Jabal Tuhama." Tuhama di Yaman, Jabal Kabir. Seorang laki-laki ketika dia keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa yang besar seperti gunung Jabal Tuhama, seperti gunung Tuhama yang ada di kota Yaman. فيحضر مجالس العلم فيتعظ ويخشع وينيب فيرجع وهو غير قد كفر جميع ذنوبه. Dan dia dengan dosa tersebut hadir ke majelis ilmu, tidaklah dia kembali dari majelis tersebut kecuali Allah telah mengampuni dosa yang besar itu. قال سيدنا عمر فاحرصوا على مجالس العلم. Maka Sayyidina Umar berkata, maka jagalah untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. بركات مجالس العلم لك للحاضر ولأهله ولكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. Keberkahan majelis ilmu itu bisa dia dapatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang akan dia berikan ilmu. أنتم تعرفون العالم الكبير المشهور الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. Kalian mengetahui seorang ulama yang besar yang masyhur yaitu Abi Hamid, namanya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau dikenal dengan Imam Ghazali. صاحب كتاب إحياء علوم الدين. Yang beliau ini terkenal dengan karangannya Ihya Ulumuddin. هذا الإمام بركة علمه بركة حضور والده مجالس العلم. وجود الإمام ووصوله إلى العلم الكبير ببركة أن والده كان يحرص على حضور مجالس العلم. Adanya Imam Ghazali ini itu karena keberkahan abahnya atau orang bapaknya yang mana saat hidup bapaknya sering hadir di majelis-majelis ilmu. Al-Ghazali, abuhu Muhammad Al-Ghazali, كان يحرص على حضور مجالس العلم. Abahnya Imam Ghazali ini, yakni namanya Muhammad, beliau sering hadir, selalu menjaga untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. وهو من العوام ليس من العلماء. Dan dia orang awam, bukan ulama. وهو يعمل ويشتغل. Dan dia juga orang bekerja mencari uang. كان يعمل بالقطن. القطن هذا الذي يصنع منه الملابس. القطن يجمع القطن. Dan pekerjaan ayahnya saat itu dia mengumpulkan kapas. كان هذا شغله عمله. Ayah. وعندما يجد فرصة بعد أن ينتهي من شغله يحضر مجالس العلم. Ketika dia selesai dari pekerjaannya mengumpulkan kapas tersebut, ada waktu kosong dia langsung bergegas untuk hadir di majelis ilmu. بسبب حضور مجالس العلم امتلأ قلبه محبة العلم والعلماء. Karena sebab dia hadir majelis ilmu tersebut, Allah penuhi hatinya dengan cinta terhadap ilmu dan para ulama. فود في قلبه أن يكون أولاده علماء محدثين علماء. تمنى في قلبه أن يكون أولاده علماء. Dan ketika dia mencintai ilmu dan para ulama, dia bercita-cita, berangan-angan di dalam hatinya, semoga anakku nanti atau keturunanku nanti menjadi ulama. كان يحضر وبعض الأوقات عنده إذا معه مال قليل ينفق في المجالس العلم. Jadi saat beliau hadir di majelis ilmu,
ketika ada uang sedikit dia akan menafkahkan, menyimpangkan uang yang sedikit ini untuk majelis ilmu tersebut. Dan di waktu lain dia membantu untuk berkhidmat kepada majelis-majelis ilmu. وفي قلبه عندما حضر مجالس يدعو الله أن يكون أولاده علماء. Dan di hatinya ketika dia hadir di majelis ilmu dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak keturunannya menjadi ulama. كان أولاده محمد هذا واحد أحمد. Ini. Dan ayahnya ini namanya Muhammad. Dia punya dua orang anak, namanya Muhammad satu dan satu lagi namanya Ahmad. وهو قبل تمنى ذلك ثم جاءه المرض. Dan dia mempunyai dua orang anak ini sebelum dia berangan-angan bercita-cita. Sebelum dia bercita-cita untuk anaknya menjadi ulama, mendapatkan dua orang anak, kemudian baru kemudian ayahnya ini datang kepadanya sakit, penyakit. Khafa an yamut wa lam yu'allim awladah. Pada saat sakit, beliau takut sakit ini membawa kematian, dan dia memikirkan dia belum mengajarkan anak-anaknya. Faqala li sahibihi yumkin amut walakinni hazin li'annani lam uhassil al-kathir min al-ilm. Ma istata'tu akun 'alim. Dan ayahnya ini berkata kepada sahabatnya, kemungkinan aku mati, akan tetapi aku akan sedih karena aku tidak mampu mengajarkan anakku ilmu-ilmu. Walakin atlub minka uwakkiluka an takun mas'ul ala awladi haula al-ithnain wa tadhhab bihim li talab al-'ilm wa tu'allimhum wa 'indi ba'd al-mal anfuqhu lahum. Dan ayahnya berkata kepada sahabatnya, aku wakilkan engkau untuk mengajarkan anakku jika aku mati nanti, dan aku berikan harta ini agar engkau bisa menyimpangkan harta ini agar anakku bisa mempelajari ilmu. Akhadhum mata sadiqahu akhadha awladuhu wa dhahaba bihim yata'allamun. Ketika ayahnya meninggal, sahabat ayah Imam Ghazali tersebut membawa dua orang anaknya dan dibawa ke majelis ilmu. Walakin al-fulus qalil sari'an manqadat. Akan tetapi uang yang ditinggalkan ayahnya atau warisannya itu sedikit. Sadiqahu lam yastati'. Huwa laysa ma'ahu fulus, laysa faqir. Sedangkan sahabatnya orang yang fakir juga, dia tidak punya fulus, tidak punya uang. Wa yurid awlad yatlubun 'ilm. Awlad sadiqah yunfid al-wa'd lakin ma fi fulus. Tapi sahabatnya yang meninggal menginginkan anaknya diajarkan ilmu, sedangkan harta yang ditinggalkan sedikit. Kayfa yatlubul 'ilm? Bagaimana cara dia menuntut ilmu? أخذ جمع الأولاد اثنين محمد وأحمد فقال لهم هناك مدرسة نظامية تعلم قليل من العلم ولكن ميزة هذه المدرسة تعطي طعام تنفق من غير فلوس. Kemudian sahabatnya ini berkata kepada anaknya, dua orang anak tersebut, aku akan memasukkan kalian kepada satu madrasah, yang madrasah itu gratis, berikan makanan dan diajarkan ilmu-ilmu di situ. أخذهم لهذه المدرسة لأنه صديقه لم يجد حتى الطعام الذي يأكله أولاده. لم يجد حتى الطعام فوضعهم قال لهم حتى تأكلون في هذه المدرسة ما في مكان كلوا. Dan sahabatnya ini orang yang fakir, tidak mempunyai uang, sehingga
Sehingga sahabatnya takut dua orang anak ini tidak makan, maka dimasukkanlah ke madrasah nizamiyah, madrasah resmi pemerintah. Kalau لذلك يقول الإمام الغزالي طلبنا العلم لأجل الدنيا مقصود الدنيا ليس فلوس حتى يأكل. Kemudian Imam Ghazali setelah besar mengatakan, ketika aku memulai menuntut ilmu, aku menuntut ilmu dengan niat tujuan dunia. أول ما دخلوا هذه المدرسة يريدون يأكلون. Karena ketika dia dimasukkan ke madrasah itu dia ingin makan. فأبى الله إلا أن يجعل العلم لله سبحانه وتعالى. إلا يغير مقصده يجعله لله. Kemudian Allah tidak menghiraukan niat awalnya, dan Allah ubah niat awalnya yang tadinya tujuan dunia menjadi tujuan Allah. فواصلوا العلم فتح الله لهم بالعلوم. Sehingga Imam Ghazali dan Imam Ahmad mendapatkan ilmu dan Allah buka pintu-pintu hatinya. وصار من كبار العلماء الإمام الغزالي. Sehingga Imam Ghazali menjadi orang yang besar, ulama besar. وكان أخوه كذلك علم لكن أخوه اشتهر بالوعظ التذكير والدعوة. Demikian juga adik saudaranya yaitu Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Ahmad masyhur dengan penceramah, dai. كل هذا ببركة من؟ أبوهم عندما كان يحضر مجالس العلم. Dan dua orang ini menjadi orang besar di dalam menjadi ulama besar karena berkahnya ayahnya menuntut ilmu. يوم من الأيام أحد الصالحين في حضرموت رأى في المنام رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pada suatu hari ada salah satu orang dari Hadramaut, seorang wali, رأى النبي. Dia bermimpi melihat Nabi di dalam mimpinya. ورأى عنده موسى عليه السلام. Dan melihat di dekat Nabi ada Nabi Allah Musa alaihissalam. وهم يتكلمون يتحدثون بما بينهم. Dan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa saling berbicara satu sama lain. فقال له موسى للنبي محمد أنت تقول علماؤكم كأنبياء بني إسرائيل. Dan Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau mengatakan ulama-ulama dari umatmu seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Kemudian Nabi menjawab, benar, aku katakan seperti itu. قال موسى عليه السلام أريد أنظر واحد أشوف. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku ingin engkau membuktikan perkataanmu itu. Nabi قال لمحمد الغزالي أبو حامد تفضل يا أبو حامد هذا واحد شنو أبو حامد. Ketika Nabi Musa minta bukti, Nabi Muhammad memanggil Imam Ghazali dari umatnya, ulama dari umat Nabi Muhammad. Ya Ghazali, ya Muhammad al-Ghazali, datang ke sini. Ini ditunjukkan kepada Nabi Musa, inilah orangnya, ulama yang dikatakan seperti hadis itu. Qala Musa, "Urid as'aluhu, ukallimuhu." Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, aku ingin berbicara kepadanya. Silahkan berbicara kepada Imam Ghazali. Musa qala Muhammad al-Ghazali, "Ma ismuk?" Kemudian Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, siapa nama engkau? Qala Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali menjawab, namaku Abi Hamid, gelar Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Kalau ana ma sa'altak an kunyatak wala an ism abuk wala ala ism jiddak wala an kabir, ana sa'altak ma ismuka anta faqat. Nabi Musa menjawab, aku tidak bertanya tentang gelarmu atau nama ayahmu atau nama datukmu atau qabilahmu.
Akan tetapi aku bertanya, namamu siapa? اسمك من؟ اسمي صالح. خلاص. لماذا طويل؟ قال له أبو حامد النبي الغزالي يا رسول الله أرد عليه. ترد عليه. Pada saat itu, ketika Nabi Musa mengatakan seperti itu, Imam Ghazali berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku menjawabnya. Kalau Nabi tafadhal, silakan. Kemudian Nabi mengatakan silakan jawab. Kalau ya Musa, anta عندما سألك الله وما تلك بيمينك يا موسى قلت هي عصاي توكل عليها وهش بها على غنمي ولي في معارض أخرى. Allah سألك ما هذا. Dan Imam Ghazali mengatakan menjawab kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, engkau ketika ditanya Allah dalam Al-Quran, wa ma tilka biyaminika, apa yang ada di tangan kananmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, ini tongkat yang aku bertumpu padanya dan aku berjalan dengan tongkat ini. قال الإمام الشعراوي أول زيادة عصايا يا الملكية أصلا ليس داعي منها. هذه العصا منها، عصا هذا أنا أحملها عصايا أكيد. لماذا أقول عصايا؟ يا الملكية هذه زيادة، يعني مفهومة أنها لي يا الملكية، أرش بها على غنمي وأتكئ الإمام الشعراوي. Imam Sya'rani, seorang ulama ahli tafsir, mengatakan Nabi Musa ketika menjawab ini asoya, ini tongkatku, ini tongkat saja cukup sebenarnya, ini tongkat. Tapi dia mengatakan ini tongkatku yang aku bertumpu padanya dan aku berjalan dengan tongkat ini. لماذا طول الإمام موسى؟ لماذا موسى طول الكلام؟ Kenapa Nabi Allah Musa memperpanjang perkataan tersebut? Karena yurid yutil al-hadits ma'a Rabbih subhanahu. Karena Nabi Allah Musa ingin memperpanjang waktu durasi untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hamid طول الكلام لأنه يريد التطويل مع الأنبياء. مقام الأنبياء كبير. يريد يطيل الكلام والحديث Dan demikian juga Imam Ghazali pada saat itu ditanya sama Nabi Allah Musa, dia ingin memperpanjang durasi berbicaranya dengan Nabi Allah Musa, yang mana Nabi Musa ini seorang nabi, seorang rasul. Insyaallah, man kharaja fi baiti li talab al-'ilm fa huwa fi sabilillah. Insyaallah rasul talab al-'ilm alladhi yakhruj min baiti. Dan ini karunia Allah, orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia tergolong orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Warada bil hadis, hudur majlis ilmu wahid yukaffir 70 majlis min majalis as-su'. Di dalam hadis diriwayatkan, orang yang hadir satu majelis ilmu itu bisa menghapus 70 majelis-majelis yang buruk. Jadi, عندما تكثر المجالس يكثر الخير من الله سبحانه وتعالى. Kemudian ketika sedikit pendek atau durasinya hadir di majelis ilmu, sedikit juga yang dia dapatkan dari karunia Allah. ترفع البلايا. Dan Allah mengangkat bala dari adanya majelis ilmu. Dan Allah akan menunaikan hajat orang yang hadir di majelis ilmu. Dan Allah ampuni dosa-dosa orang yang hadir di majelis ilmu. Dan banyak lagi faedah-faedah, manfaat, keutamaan dalam hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, nahdur بفرح وسرور. نحضر بفرح وسرور.
Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita hadir di majelis ilmu dalam keadaan senang, bahagia. كان الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري كان يستمر بدروسه وبعض الأيام يحضر وهو مريض. Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, ayah daripada Habib Salim, beliau terus menjaga waktunya untuk selalu belajar menuntut ilmu. كيف تحضر تمريض؟ قال أنا أريد الاستشفاء بهذا الدرس فيشفيني الله. Ketika dia sakit, dia juga hadir. Kemudian orang-orang mengatakan, kenapa kau hadir? Kau sakit. Beliau menjawab, aku hadir dengan niat supaya aku mendapatkan kesembuhan dari hadirnya di majelis ilmu. ورد في الحديث من خرج من بيته إلى بيت من خرج في بيته ليتعلم بابا من العلم انقلب بعمرة وحجة. خرج من بيته يتعلم باب من العلم. Di dalam satu riwayat dikatakan orang yang keluar untuk belajar satu bab di dalam ilmu, Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang haji. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis ilmu ini. Dan Allah berkahi ma'had ini, pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi para penuntut ilmu untuk menghafal ilmu-ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Dan mudah-mudahan Allah cahayai hatinya dengan ilmu. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam golongan ulama. Dan Allah berikan pemahaman bagi kami dalam agama. Dan Allah ajarkan kami takwil. Mudah-mudahan Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah jadikan ma'had ini kekal sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah keluarkan dari ma'had ini ulama yang mengamalkan ilmunya, yang menyampaikan apa yang Nabi sampaikan, dan mengamalkan dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mendapati seluruh keadaan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan hajat-hajat kita, tunaikan hajat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pada keturunan kami. Mudah-mudahan jadikan mereka orang-orang soleh, jadikan mereka ulama. من عبادك الصالحين اللهم تب علينا يا تواب وخذ قلوبنا كل قدر الدنيا وكل محل الخير. امين. الى معصيتك تكون عطاءتك وحلفا يتحقق معرفتك الخاصه ومحبتك الخاصه. اللهم اغفر الحضور الدائم معك يا ارحم الراحمين. اجعل مقصودنا انت ورجاءنا اليك واعتمادنا عليك. نسالك كمال التقوى وكمال الاخلاص وكمال الصدق وكمال العرفان. علينا بتوع العارفين وكان متيع من التاويل الى سوء السبيل. نسالك يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا. واجعلنا في علماء الباجين من الذين حق اليقين وعين اليقين. يا ارحم الراحمين اجعل لنا ارثا واسعا إلى محمد يا جامع الناس يوم لا ريب فيه. اجمع بيننا وبين جميع علوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمع بيننا والف بيننا وبين كل هذه العلوم. اشرح لنا الصدور وقرب القلوب حتى نسير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا خدام شمال سيدنا محمد. شيخنا في سورة العلماء. اجعلنا كل تصل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خير الصحابه صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.